Bangga, Indonesia kembali menduduki posisi kepemimpinan di ASEAN pada tahun 2023 dengan tema ASEAN Matter Epicentrum of Growth. Terdapat 3 perhatian penting dalam perekonomian yang diangkat oleh kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023. Salah satunya adalah mendorong tantangan ekonomi biru. Namun, satu hal yang perlu kita renungi, mampukah Indonesia mewujudkan ekonomi biru dengan kondisi lautan yang kian tercemar saat ini? Oleh karena itu, kami tim Enggard IPB University yang beranggotakan saya sendiri Sofia Yanami, Sandy Setiawan, dan Brian Ariel akan mengajak Anda untuk melihat harapan baru bagi lautan dan sektor bisnis Indonesia melalui perencanaan bisnis dan pemanfaatan rumput laut dari limbah plastik PET. Mari kita lihat kembali kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Indonesia memiliki potensi kelautan dan maritim yang sangat besar sebagai negara kepulauan. Sayangnya, pencemaran sampah plastik ke laut menjadi faktor penghambat kelangsungan ekonomi biru. Setiap tahun, setidaknya 14 juta ton plastik masuk ke lautan Indonesia. Mayoritas sampah plastik di lautan berasal dari bahan polimer polyethylene terephthalate yang sangat berbahaya bagi ekosistem laut. Sebagai contoh ialah cup plastik dan sedotan yang penggunaannya lebih dari 92 juta batang per hari. Apabila fenomena ini dibiarkan, laut serta segala isinya seperti ikan dan rumput laut akan tercemar sehingga tidak layak diolah untuk menunjang terwujudnya ekonomi biru. Dengan demikian, kekayaan tersebut akan sia-sia. Beruntungnya, inisiatif ramah lingkungan seperti penggantian plastik tradisional dengan plastik biodegradable mulai dilirik oleh beberapa kalangan. Salah satu kekayaan terbesar laut Indonesia, yakni rumput laut, berpotensi menghasilkan polimer penyusun plastik biodegradable, yaitu polyhydroxyalkanoat. Habitat rumput laut terbesar di dunia terdapat di Indonesia, yang luasnya mencapai 1,2 juta hektar. Rumput laut sebagai polimer plastik alami memiliki potensi untuk diaplikasikan menjadi berbagai kemasan makanan. Kualitas fotoprotektif senyawa dari rumput laut merah seperti Eusoma cottoni dan Capapicus alvarezi berasal dari kandungan karagenan yang diklaim lebih tahan terhadap radiasi gelombang mikro serta menjaga kualitas kemasan makanan dibandingkan bahan lainnya. Oleh karena itu, kami dengan bangga memperkenalkan sebuah gebrakan baru sebagai upaya perwujudan ekonomi biru. WIDL, alternatif plastik biodegradable dari rumput laut dan bioupcycling, plastik PET sebagai eco-socialpreneur dalam perwujudan ekonomi biru. WIDL tidak hanya hadir sebagai solusi dari permasalahan sumber sedotan dan cup plastik yang tidak dapat atau sulit terurai di alam, tetapi juga sebagai jawaban untuk plastik biodegradable dari polimer lain yang memiliki tensile strength lebih lemah. WIDL menyediakan sedotan dan cup biodegradable dari polimer berbahan dasar rumput laut dikombinasikan dengan komposit polimer PHA-HAA dari plastik PET melalui proses bioupcycling. Dengan demikian, polimer plastik WIDL akan memiliki tensile strength yang lebih kuat serta menjadi solusi dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh mikroplastik. Sebagai bisnis berbasis eco-socialpreneur, WIDL memiliki target khusus, yaitu membantu petani rumput laut kecil dengan peningkatan nilai jual rumput laut melalui teknologi pemrosesan plastik biodegradable. Bermuara pada lebih dari 62.000 masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai petani rumput laut, WIDL harapannya tidak hanya bermanfaat pada aspek bisnis, tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. WIDL telah melakukan analisis peluang dan ancaman menggunakan analisis PASTEL. WIDL memiliki peluang yang sangat besar karena selaras dengan tujuan pemerintah Indonesia yang menargetkan sampah plastik berkurang 70% dalam 3 tahun. Selain itu, WIDL juga menyesuaikan bisnis dengan tren penggunaan peralatan ramah lingkungan yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kemudian, kami melakukan perhitungan potensi pasar menggunakan pendekatan TAM, SAM, dan SOM secara top-down. Menurut data Badan Pusat Statistika 2021, jumlah industri hotel, restoran, dan kafe di wilayah Jabodetabek mencapai 11.223 usaha. Dengan fokus di wilayah Jabodetabek, WIDL mendapatkan total service obtainable market sebanyak 561 industri HoReCa. Lalu, bagaimana alur bisnis dari WIDL? WIDL akan menerapkan alur bisnis to business dan mengimplementasikan konsep circular economy. Pada tahap perencanaan, WIDL akan bekerja sama dengan lembaga riset untuk menentukan bibit unggul rumput laut yang akan diberikan kepada petani. Tidak hanya itu, WIDL juga akan menjalin kerjasama dengan pabrik pengolahan karagenan seperti PT Rote Karaginan Nusantara di Nusa Tenggara Timur yang berperan sebagai pemasok utama bahan baku produksi. Mitra ini juga berperan sebagai perantara petani rumput laut dalam menukarkan sampah plastik PET dengan benih unggul rumput laut. Dengan adanya pemilihan bibit unggul, tentu akan memberikan keberlanjutan bahan baku terbaik bagi polimer plastik WIDL. Selanjutnya, bahan baku akan masuk ke dalam pabrik pembuatan plastik biodegradable.
Keragenan akan dicampurkan dengan polimer plastik PHA atau HAA dan bahan lainnya dari plastik PET yang telah diproses melalui tahap bio-upcycling menggunakan alat bernama Twin Screw Extruder. Campuran tersebut kemudian akan masuk ke tahap percetakan. Percetakan Widel Cup hanya akan dilakukan sesuai dengan permintaan mitra agar desain dan bentuk kemasan dapat dikostumisasi sehingga menjawab kepuasan mitra yang bekerja sama dengan Widel. Setelah melewati tahap produksi, produk akan dikirim dan disimpan di gudang pusat yang terletak di Kota Bogor untuk mempermudah proses distribusi. Sebagai bagian dari circular economy, Widel akan menyediakan tempat khusus pembuangan sampah plastik di ekosistem mitra industri Horeca untuk menjamin ketersediaan bahan baku serta dapat mengurangi plastik yang dibuang ke lautan. Mari kita lihat profil pelanggan dari Widel. Customer segment. Target utama kami adalah industri Horeca, yakni hotel, restoran, dan kafe. Dengan rencana jangka panjang akan menargetkan customer dari perusahaan F&B, supermarket, swalayan, dan retail. Berdasarkan analisis value proposition, Widel mengharapkan pelanggannya mendapatkan supplier sedotan dan cup plastik ramah lingkungan dengan harga yang bersaing dan mengurangi keluhan pelanggan terhadap sedotan dan cup plastik ramah lingkungan yang tidak tahan lama. Widel hadir sebagai sedotan dan cup biodegradable dari polimer alami dengan tensile strength yang sangat kuat, sehingga pada akhirnya Widel mampu memberikan kenyamanan konsumen industri Horeca dalam menggunakan sedotan dan cup plastik ramah lingkungan. Selain itu, kehadiran Widel diharapkan dapat memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat untuk tidak menggunakan plastik konvensional yang berbahaya bagi lingkungan. Pada skenario terburuk, apabila plastik Widel terbuang ke tanah, hanya dibutuhkan 46 hari untuk Widel dapat terurai. Di sini, kami juga menggunakan bisnis model Canvas untuk memvisualisasikan ide dari konsep bisnis Widel. Kembali, Widel menempatkan posisi brand sebagai pelopor plastik biodegradable, hasil modifikasi keragenan rumput laut, dan bio-upcycle limbah plastik PET. Kami memutuskan untuk menargetkan produk Widel berdasarkan aspek geografis, demografis, dan juga psikografis. Pada jangka pendek, Widel menargetkan industri makanan dan minuman yang peduli akan keberlanjutan, lingkungan, dan juga sosial. Widel melakukan beberapa program loyalitas untuk mempertahankan pelanggannya, misalnya dengan membership, bundling, email marketing campaign, dan juga account-based marketing. Widel akan mempromosikan produknya secara daring maupun luring. Promosi secara daring dilakukan melalui media sosial, website, dan juga email. Sedangkan promosi secara luring dilakukan melalui event pemerintah, workshop, dan juga konferensi yang berkaitan dengan lingkungan dan plastik. Widel menggunakan kampanye We Create the Future We Want untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bersama-sama beralih menuju plastik ramah lingkungan. Sepanjang proses operasional, Widel akan bekerja sama dengan lembaga riset, petani rumput laut, industri Horeca, dan pabrik produksi keragenan. Kemudian, Widel mengklasifikasikan sumber daya menjadi 3 bagian, yaitu man, machine, dan material. Kita beralih pada aspek keuangan dari bisnis Widel. Widel mengeluarkan biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Modal di tahun pertama didapat dari komposisi sumber dana, 70% dari investor, dan 30% dari pinjaman. Keseluruhan total permodalan Widel adalah lebih dari 10 miliar rupiah. Harga yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Harga sedotan 6 mm, sedotan 12 mm, dan cup biodegradable. Dengan harga yang bersaing, Widel menawarkan jauh lebih banyak manfaat. Ini adalah proyeksi cash flow perusahaan Widel selama 5 tahun ke depan. Memang, pada tahun pertama net benefit menyentuh angka negatif karena biaya capital expenditure yang harus diperhitungkan. Namun pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya, tren benefit Widel terus meningkat. Ketika dihitung kelayakan usaha selama 15 tahun, perusahaan mendapat angka ROI sebesar 86%, IRR sebesar 16%, dan net present value yang sangat baik. Dan Widel akan mendapat payback period dalam 2 tahun 3 bulan. Teknologi yang Widel gunakan adalah teknologi hijau yang mampu membantu meminimalkan waktu dan biaya produksi, serta meningkatkan kualitas mekanis dan reologi plastik untuk menghasilkan plastik biodegradable berkualitas tinggi. Widel adalah usaha yang mengedepankan inovasi pada lingkup ESG, yaitu Environment, Social, dan Government. Tidak bisa disangkal, kebanyakan kita menggunakan plastik lebih dari 10 kali dalam sehari. Namun, kehadiran kami di sini adalah untuk mewujudkan bisnis bermanfaat jangka panjang. Kami yakin, demi mewujudkan visi besar Blue Economy sebagai fokus utama chairmanship Indonesia di ASEAN, musuh utama perairan Indonesia yakni limbah plastik harus dimusnahkan. Mari mulai dari hal terkecil, dimulai saat ini, dan dimulai dari diri sendiri. Ayo, ciptakan masa depan terbaik bersama Widel. Widel, We create the future we want.